bagaimana penerapan pengelolaan pengaduan di masyarakat di negara Indonesia. Saksikan terus, jangan sampai ketinggalan. Pengelolaan pengaduan publik yang transparan, partisipatif, dan akuntabel menekankan pentingnya pengelolaan keluhan masyarakat secara terbuka, responsif, dan bertanggung jawab. Yang artinya, setiap prosedur dan keputusan dalam penanganan pengaduan dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab atas tindakan mereka dalam mengelola pengaduan Dan mempertanggungjawabkan penyelesaiannya kepada publik. Pengelolaan pengaduan publik yang partisipatif, akuntabel, dan juga transparansi sangat krusial karena beberapa hal. Yang pertama, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan publik. Yang ketiga, memperkuat demokrasi. Dan yang terakhir adalah mencegah adanya korupsi. Yang pertama, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan adanya mekanisme pengaduan yang jelas dan terbuka, masyarakat dapat secara aktif memberikan masukan dan kritik terhadap kualitas pelayanan yang mereka terima. Hal ini mendorong penyelenggara pelayanan untuk terus memperbaiki kinerja dan memenuhi harapan masyarakat. Yang kedua, memperkuat demokrasi. Partisipasi aktif masyarakat dalam menyampaikan pengaduan merupakan salah satu bentuk partisipasi dalam kehidupan demokrasi. Dengan demikian, suara masyarakat dapat didengar dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan publik. Ketika masyarakat merasa bahwa pengaduan mereka didengar dan ditindaklanjuti dengan serius, maka kepercayaan mereka terhadap pemerintah atau lembaga terkait akan meningkat. Dan yang keempat, mencegah korupsi. Sistem pengaduan yang baik dapat membantu mencegah terjadinya korupsi karena masyarakat dapat melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang mereka temui. Isu-isu strategis dalam pengelolaan pengaduan publik yang partisipatif, transparan, dan akuntabel yakni 1. Melakukan komunikasi antar sektor publik sebagai bentuk partisipatif masyarakat mengenai keluhan, pengaduan, dan aspirasi publik. Lalu, memanfaatkan teknologi informasi dalam membuka pengaduan secara online dengan syarat mudah dan dapat diakses publik. Ketiga, sistem pengaduan satu pintu dengan menyediakan satu saluran di tingkat nasional, contohnya platform Span Lapor. Keempat, keterbukaan informasi mengenai laporan, pengaduan, dan aspirasi kepada publik, bisa dengan sosialisasi, media sosial, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu melakukan laporan rutin kepada publik sebagai bentuk akuntabel dan sebagai umpan balik mengenai evaluasi kepuasan publik dalam pengaduan pelayanan publik. Adapun dinamika yang terjadi dalam pengelolaan pengaduan masyarakat di Indonesia, salah satunya yaitu penerapan pada sistem Span Lapor, yaitu sebuah sistem yang memfasilitasi masyarakat dalam melakukan pengaduan terkait pelayanan publik. Yaitu terjadi tantangan-tantangan, yaitu berupa yang pertama, kurangnya komitmen dari kepemimpinan, yang kedua kurangnya sumber daya manusia, yaitu yang ketiga kurangnya standar operasional dalam sistem tersebut, dan yang keempat kurangnya partisipasi publik. Sehingga membutuhkan sosialisasi pada sistem ini untuk menciptakan pengelolaan pengaduan masyarakat atau publik yang lebih akuntabel, partisipatif, dan transparansi. Kebijakan yang digunakan ialah perbaikan pelayanan publik diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 mengenai pengelolaan pengaduan publik. Kemudian ditindaklanjuti dengan kebijakan pedoman penyelenggaraan sistem informasi pelayanan publik nasional berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 mengenai pedoman penyelenggaraan sistem informasi pelayanan publik nasional. Pemerintah telah menetapkan roadmap pengembangan pengelolaan pengaduan secara nasional berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang roadmap sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional tahun 2020 hingga 2024
yang menjadikan SP4N Lapor sebagai sistem yang dibentuk untuk mendorong konsep no one door policy. Sistem pengelolaan pengaduan ini merupakan sarana penampung aspirasi masyarakat berbasis media sosial yang mengikutsertakan masyarakat secara langsung dan bersifat dua arah. Yang pertama, teknologi memiliki peran dalam penyampaian pengaduan. Lalu yang kedua, peningkatan kualitas pelayanan dapat melalui partisipasi. Yang pertama, standarisasi prosedur dan jaminan respon cepat. Membuat standar layanan minimal untuk penanganan pengaduan, termasuk tenggat waktu respons dan penanganan keluhan. Yang kedua, edukasi dan sosialisasi layanan pengaduan. Pemerintah perlu mengadakan proses sosialisasi yang melibatkan media sosial, iklan layanan masyarakat, serta kerjasama dengan komunitas lokal untuk mengedukasi masyarakat tentang mekanisme pengaduan publik. Dan yang ketiga, pengembangan kebijakan sanksi untuk kelalaian dalam penanganan pengaduan. Kebijakan ini mengatur sanksi administratif bagi instansi atau petugas yang tidak menangani pengaduan secara tepat waktu ataupun tidak bertanggung jawab. Pengelolaan pengaduan publik yang partisipatif, transparan, dan akuntabel merupakan fondasi penting dalam menciptakan pelayanan publik yang responsif dan dapat dipercaya. Melalui integritas teknologi, standar prosedur, dan pelibatan masyarakat, pemerintah dapat meningkatkan kualitas layanan serta mencegah penyalahgunaan wewenang. Langkah ini tidak hanya memperkuat demokrasi partisipatif, tetapi juga membangun kepercayaan publik yang berkelanjutan.